Halo, selamat pagi. Shalom, ketemu lagi bersama Om Rix. Hari ini Jumat 30 Juli 2021. Kita akan membaca koran. Di tangan saya sekarang ada harian Kompas, koran cetak Kompas edisi 30 Juli 2021. Headlines-nya ada headlines foto menggambarkan Gracia Polii, Kanan dan Apriani Rahayu meluapkan emosi setelah menundukkan pasangan Cina Du Yue dan Li Yinhui 21-15, 20-22, 21-17 pada laga babak perempat final ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 di Tokyo, Jepang. Kemarin, Kamis 29 Juli. Beritanya, Gracia Apriani seolah tak akan bermain lagi. Gracia Polii dan Apriani Rahayu mengalirkan energi positif dengan permainan lincah mereka selama tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Perjuangan dan kerja keras mengantar mereka hingga ke semifinal Tokyo 2020 dan semakin dekat dengan medali Olimpiade yang belum pernah diraih melalui nomor ganda putri. Mereka bertanding seolah tidak akan bermain lagi. Seperti saat mengalahkan ganda Cina Du Yue dan Li Yinhui 21-15, 20-22, 21-17. Kemarin, Kamis 29 Juli. Gracia Apriani mengawali permainan dengan solid dan memastikan kemenangan game pertama dengan mulus. Mereka baru mengalami momen krusial pada game kedua dengan kejar-kejaran poin ketat sehingga permainan berlangsung selama 40 menit. Game ini dipenuhi dengan rally panjang, smash untuk mengakhiri permainan, serta kejelian penempatan bola. Tadi game kedua lepas karena kami terbawa pola permainan mereka, jadi terburu-buru. Pelatih mengingatkan supaya jangan terbawa permainan lawan. Di game ketiga, sejak poin pertama diingatkan jangan terbawa, jadi kami coba konsisten dengan pola permainan. Jangan sampai terbawa lagi. Pikiran itu yang benar-benar kami jaga. Ungkap Apriani di Mix Zone Musashino Forest Sport Plaza, Kamis. Kemenangan di akhir game ketiga pun dirayakan oleh Gracia Apriani hingga Gracia mengalami kram kaki. Kakinya nggak apa-apa, kram saja. Saya lihat tadi pemain Cina juga sudah kram, mau muda, mau tua, nggak lihat umur, semuanya capek mainnya. Ganda putri kan memang begitu, hal biasa, cuma bagaimana kita kuat saja untuk tahan capeknya. Pemain Cina tadi juga minta semprot-semprot atau anti kram terus, ujar Gracia diiringi tawa. Terkait lawan mereka di semifinal, ganda Korea Selatan Lee So-hee dan Shin Seung-chan, Gracia Apriani tidak melihat rekor pertemuan mereka yang unggul 5-2. Mereka akan memanfaatkan jeda pertandingan untuk memulihkan kondisi fisik. Semifinal ganda putri akan berlangsung pada Sabtu, besok 31 Juli. Begitu beritanya, sampai kram-kram, sampai seolah tak akan bermain lagi. Apa maksudnya seolah tak akan bermain lagi, teman-teman? Coba maksudnya apa? Nah, selanjutnya dalam berita yang sama, dilanjutkan, sementara itu ketegangan tidak terpancar dari pasangan berjuluk The Daddies, Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, setelah meraih tiket semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Mereka akan berebut tiket ke final lewat dengan ganda Taiwan Li Yang dan Wang Qilin. Hendra Ahsan melangkah ke semifinal setelah mengalahkan ganda Jepang Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda 21-14, 16-21, 21-9,
di perempat final Kamis kemarin. Mereka kini fokus mempersiapkan diri mengatasi karakter permainan Lee dan Wang yang eksplosif. Karakter ganda Taiwan itu mirip dengan Hiroyuki Endo, Yuta Watanabe yang dikalahkan pasangan Taiwan di perempat final. Begitu beritanya, kita tonton ya besok semifinal ganda putri dan ganda putra. Sementara itu, klasemen perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia berada di peringkat 42 dengan 1 perak dan 2 perunggu. Nah, total 3 medali. 3 medali semuanya dari cabang angkat besi. Kita tunggu besok-besok cabang-cabang yang lain, terutama bulu tangkis, mungkin boleh mempersembahkan medali emas. Dari berita lainnya, di halaman 2 Kompas, ada berita kecil di kolom kilas politik dan hukum, Ormas harapkan ada dirigen di lapangan. Organisasi kemasyarakatan, Ormas keagamaan meminta pemerintah berperan menjadi dirigen bagi sukarelawan dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan sejumlah perwakilan Ormas keagamaan dalam diskusi secara daring dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kamis 29 Juli. Salah satunya disampaikan J.S. Christian, perwakilan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, bahwa selama 1,5 tahun pandemi berlangsung, warga dan ormas keagamaan bergerak sporadis membantu pasien COVID-19 ataupun yang terdampak pandemi. Agar lebih terarah, dibutuhkan dirigen dari pemerintah. Gitu beritanya, pemerintah jadilah dirigen yang baik. Nah, di halaman ketiga ada berita yang mungkin searah dengan berita yang tadi dengan judul "Satu Komando Lawan COVID-19". Adaptasi situasi yang berujung perubahan struktur organisasi penanganan COVID-19 mengusik koordinasi pusat daerah. Perlu satu komando dalam sistem terintegrasi kuat untuk tepis info sesat media sosial. Beritanya, pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siroj pekan lalu yang menyebutkan pemerintah berjalan sendirian atasi pandemi COVID-19 cukup mengentak. Bagaimana tidak? Pernyataan itu dilontarkan pemimpin tertinggi salah satu organisasi masyarakat terbesar saat pandemi sudah 1,5 tahun melanda negeri ini. Pemerintah menghadapi pandemi ini main sendiri. Baru akhir-akhir ini NU diajak mengadakan vaksinasi di beberapa tempat. Dulu awal-awal tahun kemarin kita sama sekali tidak pernah diajak. Jangankan diajak dalam tanda kurung mengadakan vaksinasi, diajak ngomong pun tidak, kata Said Akil saat doa dan syukur 23 tahun Partai Kebangkitan Bangsa hari Jumat 23 Juli. 3 hari berselang, saat peringatan Milad ke-46 Majelis Ulama Indonesia, Senin 26 Juli, Presiden Jokowi menegaskan kembali pemerintah tak bisa sendirian menghadapi pandemi. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, menolong, bergotong royong untuk atasi ujian maha berat ini. Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faisal Zaini sepakat dengan arahan Presiden yang menyatakan pemerintah tak bisa berjalan sendirian mengatasi pandemi. Namun arahan itu semestinya ditindaklanjuti menteri-menteri untuk berkoordinasi lebih intensif dengan semua elemen agar bisa bersatu padu. Demikian beritanya. Jadi pemerintah akan jadi komando dan jadi dirigen. Kita yakin bisa. Berita selanjutnya, datang dari Kompas juga.
di halaman 12 dengan judul Pengusaha Kecil Menanti Bantuan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah membutuhkan pendampingan usaha di masa pandemi agar mampu bertahan di tengah minimnya permintaan pasar. Sebanyak 48.444 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah mendaftar untuk mendapat bantuan usaha mikro kecil dari pemerintah pusat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Namun, sebagian kalangan menilai pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan di masa pandemi karena minimnya permintaan di pasaran. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma dana bantuan, tapi juga pendampingan. Begitu beritanya. Semoga kita semua boleh melewati ini dengan baik. Kita pindah sekarang, kita membaca harian Pos Kota. Hari ini Jumat 30 Juli. Headlines-nya di atas, vaksin bukan syarat untuk urus KTP. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, menegaskan bahwa vaksin bukanlah syarat untuk pengurusan layanan administrasi kependudukan, termasuk diantaranya Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah di Jakarta, Kamis 29 Juli, mencoba meluruskan opini yang berkembang di masyarakat berkait bahwa warga yang hendak membuat KTP di kelurahan wajib menyerahkan bukti telah memiliki sertifikat vaksin. Opini ini juga tersebar luas di media sosial. Zudan menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan Adminduk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru. Pun di masa pandemi, pengurusan layanan Adminduk tidak membutuhkan syarat tambahan seperti sertifikat vaksinasi COVID-19, terang Zudan. Hal itu menurut Zudan, penambahan persyaratan sertifikat vaksin justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Analoginya, seperti telur dengan ayam, mana yang lebih dahulu? Karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, penduduk juga harus sudah memiliki NIK atau nomor induk kependudukan, Uzar Zudan. Begitu beritanya. Jadi yang belum punya KTP, bikin KTP ya, baru langsung vaksin habis itu. Nah, berita yang kedua, Kapolri minta Kapolda bentuk batalion vaksinasi bersama Ormas. Dari Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh Kapolda untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat atau Ormas dengan membentuk batalion vaksinasi. Batalion vaksinasi, saya ulangi, agar dapat bersinergi melakukan percepatan vaksinasi. Karena dengan kerjasama telah terlaksana 20-27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah yang tentunya ini sangat membantu dalam rangka mempercepat kegiatan vaksinasi, ungkap Kapolri. Begitu beritanya. Jadi sepertinya searah dengan berita yang tadi kita baca di Kompas, yang membutuhkan pemerintah sebagai satu komando dan dirigen bagi ormas-ormas. Banyak yang mau bantu, om dan tante pemerintah. Nah, di halaman 1 di bagian bawah ada berita dengan judul Puput, pedangdut jual kopi di TPU khusus COVID-19. Omset bisa mencapai 2 juta per hari.
Nasib orang memang tak ada yang tahu. Ini dirasakan Putri Mayangsari atau akrab disebut Puput. Beberapa tahun lalu, Puput 25 tahun bekerja sebagai biduan dangdut. Dia kerap mengisi acara di panggung, dari panggung ke panggung, beberapa kali di gedung. Beritanya bersambung ke halaman 11. Kita lanjutkan di halaman 11. Namun, setahun lebih dia banting setir menjadi penjual kopi di lahan baru pemakaman COVID-19 zona 2 di TPU Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Puput mengaku terpaksa banting setir menjadi penjual kopi karena dirinya terdampak pandemi. Akibat pandemi, saya tidak bisa manggung untuk bernyanyi, katanya saat ditemui pos kota di TPU Jombang. Ia mengungkapkan penghasilan yang diperoleh dari berjualan kopi memang cukup lumayan. Namun dibanding saat menjadi penyanyi di panggung, penghasilannya masih kalah karena dia dalam sebulan bisa mengantongi rupiah 40 juta. Uang yang diperoleh dari hasil menyanyi di panggung itu selain biaya sehari-hari juga untuk ditabung. Karenanya ia berharap pandemi COVID-19 bisa berakhir dan dirinya bisa kembali lagi bernyanyi. Pada awal berjualan kopi, Puput mengaku bisa mengantongi omset hingga 2 juta sehari. Itu pendapatan kotor, bahkan omset belakangan ini turun hanya sekitar 800 ribu per hari. Gitu beritanya. Semangat terus Mbak Puput, lakukan terus. Pasti ada jalan buat orang yang terus mau berusaha, berikhtiar. Nah, di halaman 6 pos kota, ada lagi berita tentang seseorang bernama Luswanto yang juga menjadi berita positif kita, berita senang dari zaman COVID ini. Judulnya, ingat pesan terakhir Ibunda, Luswanto ikhlas menolong pasien COVID. Kramat Jati, terjun langsung dalam penanganan COVID-19, banyak pengalaman berharga yang diperoleh Luswanto. Awak bus di unit pengelola angkutan sekolah, UPAS, Dishub DKI ini, sejak awal pandemi terlibat langsung dalam mengevakuasi warga yang terpapar. Yang mengharukan saat ibundanya yang sedang kritis sebelum dijemput ajal, pria 29 tahun ini tak bisa mendampingi mereka karena sedang menolong pasien-pasien COVID. Dalam satu hari, ia terkadang mengangkut puluhan pasien COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri. Waktu angka COVID-19 tengah tinggi, sehari saya bisa 2-3 kali mengevakuasi pasien ke rumah sakit darurat Wisma Atlet, katanya Kamis. Banyak kenangan mengharukan yang dialaminya. Untuk melindungi diri, ia wajib mengenakan baju hazmat atau alat pelindung diri APD level 3 yang panasnya luar biasa. Karena banyaknya pasien yang diangkut, saya harus pakai baju hazmat selama 4,5 jam, ungkapnya. Selama memakai APD, ia pun tak bisa melakukan apapun mulai dari minum hingga pergi ke kamar mandi. Bahkan ketika bulan Ramadan saat mengangkut pasien, ia harus rela menunda berbuka puasa. Saya buka puasa hanya baca doa saja. Jam malam setelah bertugas baru saya buka puasa. Selain mengantarkan pasien COVID-19, ia dan rekan-rekannya juga harus siaga. Pernah ia membawa bayi 4 bulan yang terpapar untuk menyusul sang ibu yang sudah lebih dulu menjalani isolasi mandiri. Yang penting dalam bertugas kita ikhlas, kata Luswanto. Namun dari semua pengalaman yang didapat, ia memiliki kenangan yang menggores hatinya. Ketika ia sedang mengevakuasi pasien. Tiba-tiba Wanto menerima kabar sang ibu meninggal dunia. Pikirannya berkecamuk, kesedihan mendera hatinya. Tetapi di tengah
itu ia tetap menyelesaikan tugasnya. Ibunya berpesan agar Wanto tetap melanjutkan pekerjaan mulianya karena dengan mengantarkan warga yang terpapar adalah pahala besar. Pesan itu disampaikan ibu saat sedang kritis. Esok harinya ibu menghembuskan nafas terakhirnya, ucap ayah 3 anak ini. Pengalaman lain, ia tidak bisa mendampingi istrinya saat melahirkan anak kembar. Mudah-mudahan kerja keras ini bisa berguna bagi masyarakat dan negara dalam membantu penanganan COVID-19. Tukas Luswanto. Begitu beritanya. Semoga kita terus bisa mengingat orang-orang seperti Luswanto yang menjadi relawan bertugas. Bahkan ibu meninggal, dia tidak bisa ada. Istri melahirkan, dia tidak bisa ada di tempat. Jadi kita harus tetap semangat dan mendukung orang-orang ini. Karena pandemi ini hanya bisa berlalu kalau kita tetap senang, tetap gembira dan menyebarkan kegembiraan kita kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang sedang terpapar atau terkena dampak COVID-19. Sampai ketemu lagi besok. Hidup senang, hidup gembira bersama Om Rix. Jempolan.